Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rizky Syafril SHI MSI selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan selawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya Sajidah Haira selaku moderator pada presentasi kali ini. Baiklah, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 yaitu Dandi Caniago, Muhammad Husain Hawar, Pacri Aulia Reza, dan Tika Mislah Wahyuni. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai hukum secara umum. Baiklah, materi arti hukum akan dipresentasikan oleh Dandi Caniago. Kepada Dandi dipersilakan. Untuk membentuk pemahaman yang utuh tentang studi ilmu hukum dalam bisnis sebagai suatu ilmu pengetahuan, para mahasiswa yang mengkhususkan diri untuk mengkaji ilmu hukum dalam bisnis di program studi manajemen diharapkan untuk benar-benar memahami konsep dasar dan pengertian dari hukum. Tanpa memahami dan menguasai dengan benar apa itu hukum, maka akan banyak kesulitan yang ditemui ketika mengadakan studi lanjutan perihal materi hukum yang lain. Misalnya, bagaimana memahami sifat-sifat dari hukum. Jika tidak memahami pengertian dari hukum itu sendiri, maka akan menemui kesulitan dalam memahami sifat-sifat hukum tersebut. 1. Arti hukum. Pertama, terminologi menurut Black's Law Dictionary. Hukum dalam arti umum adalah keseluruhan peraturan bertindak atau berperilaku yang ditentukan oleh kekuasaan pengendali dan mempunyai kekuatan sah bersifat mengikat, atau hukum adalah apa yang harus ditaati dan diikuti oleh warga negara dengan akibat sanksi atau konsekuensi sah. Kedua, Webster Compact English Dictionary. Hukum adalah semua peraturan tingkah laku dalam suatu komunitas terorganisasi sebagai yang ditegakkan oleh yang berwenang. Ketiga, Workbook Ensiklopedia memberikan definisi hukum merupakan seperangkat peraturan yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui polisi, pengadilan, dan pejabat-pejabatnya. Keempat, Ensiklopedia Indonesia memberikan definisi bahwa hukum adalah peraturan yang menentukan bagaimana hendaknya kelakuan orang dalam masyarakat. Dalam bahasa Indonesia, hukum berasal dari bahasa Arab yaitu hukum atau tunggal, ahkam atau jamak yang berarti undang-undang, ketentuan, keputusan, atau peraturan. Terima kasih kepada Dandi. Materi selanjutnya yaitu tujuan hukum yang akan dipresentasikan oleh Muhammad Husain Hawar. Kepada Bang Husain diserahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Husain Hawari, menjadi 1405 akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya di bagian tujuan hukum. Pada hakikatnya, tujuan hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang lebih tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Setiap hubungan kemasyarakat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Hukum berfungsi sebagai pengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban manusia sebagai makhluk sosial dan mewujudkan keadilan dalam hidup bersama. Tujuan hukum secara umum sebagai berikut. Yang pertama, melindungi kepentingan masyarakat. Yang kedua, mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Yang ketiga, mencapai keadilan bagi masyarakat. Yang keempat, memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Tujuan hukum menurut para ahli sebagai berikut. Yang pertama, tujuan hukum menurut L.J. van Apeldoorn berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki perdamaian tersebut dipertahankan dengan cara melindungi kepentingan hukum manusia tertentu, kemerdekaan jiwa dan harta benda dari pihak yang merugikannya. Yang kedua, tujuan hukum menurut Sudikno Mertukusumo menyatakan bahwa tujuan pokok hukum adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, yaitu adanya ketertiban dan keseimbangan di dalam kehidupan masyarakat sehingga kepentingan manusia akan terlindungi. Yang ketiga, tujuan hukum menurut Geni. Untuk keadilan semata-mata, isi hukum ditentukan oleh unsur keyakinan seorang mengenai apa yang dinilai etis, yaitu apakah sesuatu adil atau tidak, benar atau tidak, bergantung pada sisi batin seseorang.
Yang keempat, tujuan hukum menurut Thomas Hobbes memandang hukum sebagai kebutuhan dasar bagi keamanan individu. Hukum menjadi alat yang terpenting bagi terciptanya masyarakat yang aman dan damai di tengah-tengah orang liar yang suka saling memangsa. Yang kelima, tujuan hukum menurut Immanuel Kant. Immanuel Kant berpendapat bahwa tujuan hukum adalah sebagai pelindung hak-hak asasi dan kebebasan warganya. Yang selanjutnya, tujuan hukum menurut Jerome Frank. Tujuan hukum menurut Jerome Frank adalah untuk membuat hukum menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih kepada Pak Husen. Materi selanjutnya yaitu sumber hukum yang akan dipresentasikan oleh Tika Mislawayuni. Kepada Tika, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Mislawayuni, NIM 2599036 akan mempresentasikan materi ketiga yaitu tentang sumber hukum. Yang pertama yaitu pengertian sumber hukum. Menurut CSD Kansil adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni seperti aturan-aturan jika dilanggar maka akan mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata bagi setiap individu. Sumber hukum adalah di mana tempat kita dapat melihat bentuk perwujudan hukum itu sendiri. Sumber hukum ini dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menimbulkan atau melahirkan suatu hukum sehingga menimbulkan kekuatan hukum yang mengikat bagi sebuah individu. Kemudian kita lanjut ke materi berikutnya yaitu tentang sumber-sumber hukum. Sumber-sumber hukum ini terdiri dari yang pertama sumber hukum material. Sumber hukum material ini adalah tempat atau asal mula dari mana hukum itu berasal dan hukum itu diambil. Sumber hukum material ini berkaitan dengan keyakinan atau perasaan hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi dari hukum itu sendiri. Sumber hukum material ini juga bisa berupa hal-hal yang mempengaruhi pembentukan hukum seperti pemandangan hidup, hubungan sosial, politik, situasi ekonomi, corak peradaban, agama dan budaya, serta letak geografis dan konfigurasi internasional. Yang kedua yaitu sumber hukum formil. Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang dikenal dan digali dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Karena dibentuknya sumber hukum tersebut, maka hukum formil ini diketahui dan ditaati sehingga memperoleh kekuatan hukum. Sumber hukum formil terdiri dari undang-undang, kebiasaan, keputusan hakim, traktat, dan pendapat sarjana hukum. Selain 5 sumber hukum tersebut, juga terdapat sumber hukum yang tidak normal yaitu revolusi. Ketiga, undang-undang. Undang-undang merupakan suatu peraturan negara yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Undang-undang memiliki dua pengertian, yaitu dalam arti material dan arti formal. Undang-undang dalam arti material berarti setiap keputusan pemerintah yang menuntut isinya disebut undang-undang. Kemudian, undang-undang dalam arti formal yaitu keputusan pemerintah yang memperoleh nama undang-undang itu sendiri karena dibentuk dalam di mana ia timbul, yang biasanya memuat peraturan perundang-undangan dan biasanya sekaligus merupakan undang-undang dalam arti material tersebut. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Tika. Materi selanjutnya yaitu kaidah hukum, sifat-sifat hukum, dan ciri-ciri hukum yang akan dipresentasikan oleh Ochri Aulia Reza. Kepada Ochri, disilahkan. Hukum sebagai kaidah. Hukum sebagai kaidah. Kaidah hukum adalah peraturan hidup yang sengaja dibuat secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara untuk melindungi dan memenuhi segala kepentingan hidup manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Kaidah hukum ini pada hakikatnya untuk memperkokoh dan juga untuk memberi perlindungan terhadap kepentingan manusia yang dilakukan
oleh ketiga kaidah sosial yang lain, yaitu kaidah agama atau kaidah keagamaan, kaidah kesusilaan, dan kaidah kesopanan atau kaidah sopan santun. Fungsi khusus kaidah hukum: 1. Untuk memberikan perlindungan secara lebih tegas terhadap kepentingan manusia yang telah dilindungi oleh ketiga kaidah sosial yang lain. 2. Untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia yang belum sepenuhnya dijabarkan oleh ketiga kaidah sosial yang lain. Sifat dan ciri-ciri hukum. Sifat hukum: aturan-aturan yang berlaku tidak akan berguna apabila tidak dipatuhi oleh masyarakat, sehingga hukum harus bersifat mengatur dan memaksa agar aturan-aturan tersebut dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat. Agar suatu peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati, maka peraturan hidup kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur paksaan. Ciri-ciri hukum. Hukum meliputi berbagai peraturan yang menentukan dan mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Tujuan dari adanya kaidah hukum adalah agar tercipta tata tertib dalam masyarakat, sehingga apabila ada orang yang dengan sengaja melanggar peraturan atau kaidah hukum, maka terhadap yang bersangkutan akan dikenakan sanksi berupa hukuman. Ciri-ciri hukum adalah sebagai berikut. 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. 2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan yang berwajib. 3. Peraturan itu bersifat memaksa. 4. Sanksi terhadap pelanggar peraturan tersebut adalah tegas. 5. Adanya perintah dan atau larangan. 6. Perintah dan atau larangan itu harus dipatuhi oleh setiap orang. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kali ini. Definisi hukum merupakan seperangkat peraturan yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui polisi, pengadilan, dan pejabat-pejabatnya. Pada prinsipnya, hukum bersifat universal yang berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat, sehingga hukum menjadi tatanan permasalahan seiring berkembangnya pergaulan manusia. Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Sumber hukum material adalah tempat atau asal mula dari mana hukum itu diambil. Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang dikenal dan digali dalam bentuknya peraturan perundang-undangan. Kaidah hukum adalah peraturan hidup yang sengaja dibuat secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara untuk melindungi dan memenuhi segala kepentingan hidup manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum memiliki sifat memaksa dan mengikat, berisi aturan, larangan, dan perintah. Perintah merupakan salah satu ciri-ciri hukum.